Salam Sang Raja. Bab 48. Pembantaian berlanjut. Ah! Sepasang tentara yang berdiri di samping perwira itu ketakutan. Pikiran mereka tidak bisa menerimanya dan hancur. Seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Mereka menjerit dan mencoba melarikan diri dari setan di depan mereka. Sayangnya bagi mereka, ada lapisan Tower Shield dan Dragon Lances diposisikan di belakang mereka. Ketika mereka berbalik untuk melarikan diri, mereka dipaksa masuk oleh rekan-rekan mereka sendiri di belakang mereka, membuat mereka menjadi kebab. Namun, luka parah tidak membunuh mereka secara instan, mereka menjerit dan berteriak ketika mereka mati dengan menyakitkan. Fei mengambil kapak ajaib barbarian level 12. Setelah dia menyelinap menyerang perwira musuh, dia memberikan ayunan penuh dan pasangan prajurit musuh di depannya bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Mereka dipisahkan menjadi dua bagian dengan senjata mereka dari pinggang ke bawah. Di belakangnya, orang-orang kuat dengan baju besi lengkap mulai membantai para prajurit yang ketakutan. Baju besi berat yang mereka kenakan memungkinkan mereka untuk mengabaikan serangan musuh. Dan di sisi lain, palu dan kapak besar mereka memanen kehidupan musuh tanpa henti. Bahkan jika musuh bisa bereaksi dan memblokir serangan mereka, tentara musuh tersebut akan dihancurkan berkeping-keping. Itulah kekuatan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Setelah meminum ramuan stamina, orang kuat itu untuk sementara memiliki daya tahan tak terbatas. Mereka bisa menggunakan kekuatan mereka tanpa henti tanpa merasa kelelahan. Baju besi dan senjata berat tidak membebani mereka sama sekali dan menjadi mimpi buruk bagi musuh. Baju besi berat yang tidak bisa ditembus, dan dengan senjata yang tidak bisa dihadang, mereka seperti tim binatang buas dari neraka. Ke-23 pria itu seperti 23 harimau kelaparan dengan baju besi yang dibawa ke gudang domba, kamu sudah dapat menyimpulkan hasilnya. Raja Alexander berada di depan formasi penggiling daging mereka. Tidak ada tentara di antara musuh yang bisa mengambil satu serangan darinya. Dia hampir mendorong ke depan dengan kecepatan yang sama seperti yang dia lakukan. Bagian depan formasi Tower Shield hancur berantakan. Musuh yang berada di belakang formasi mencoba menahan posisi mereka tetapi tentara musuh di depan hancur. Mereka merasa seperti menghadapi sekelompok setan dan ingin memiliki dua kaki lagi sehingga mereka bisa lari lebih cepat dari kelompok itu. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah mengikuti naluri mereka dan lari demi hidup mereka. Banyak dari mereka bukan pemula di medan perang, tetapi mereka tidak pernah mengalami pembantaian sepihak seperti ini. Mereka bahkan tidak bisa melawan, bagaimana mereka bisa menunggu kematian mereka? Meskipun mereka semua adalah prajurit elit, hanya ada satu hal yang ada di pikiran mereka, dan itu adalah melarikan diri. Berlari sejauh yang mereka bisa. Larilah dari iblis-iblis yang tidak bisa dilawan ini. Pada titik ini, seseorang harus menonjol dan membangun kembali tatanan dalam kekacauan ini. Ksatria Hitam Tu, yang adalah komandan formasi Tower Shield akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya setelah terkejut dengan serangan yang mengerikan itu. Setelah melihat kekacauan dalam formasinya, dia tahu bahwa dia harus mencegahnya menjadi lebih buruk. Dia mengeluarkan pedang komandannya dan menyerang pasangan tentara yang melarikan diri. Para prajurit itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan kepala mereka terbang. Tubuh tanpa kepala melanjutkan gerakan berlari kembali untuk beberapa langkah sebelum jatuh. Memuntahkan darah seperti air mancur. Pertahankan formasi. Pasang kembali garis pertahanan kedua. Siapapun yang mundur akan dieksekusi. Tidak ada pengecualian. Pedang Tu masih meneteskan darah saat dia berteriak. Di bawah ancaman kematian, sebagian besar prajurit dalam formasi dipaksa untuk tenang. Mereka datang perlahan dan menstabilkan formasi. Setelah melihat formasinya direformasi, Tu sedikit tenang. Dia mengirim banyak perintah untuk membangun kembali kekuatan pertahanan formasi yang tepat. Dengan posisi komandan, para prajurit telah menunjukkan kemampuan pertempuran superior mereka. Mereka meninggalkan prajurit depan yang kacau dan mundur sedikit sebagai formasi untuk membersihkan sekitar 4-5 meter ruang. Hanya dalam beberapa detik, lapisan perisai menara didirikan dan barisan tombak naga mematikan ditunjukkan lagi.
Ini mengembalikan kekuatan asli formasi. Ting. Formasi Tower Shield Dragon Lance stabil sekali lagi. Tu, memposisikan dirinya di belakang formasi, menatap 23 marching binatang lapis baja. Dia mencibir. Tidak ada jarak yang cukup antara formasi dan binatang buas sehingga mereka tidak bisa mengambil momentum yang cukup untuk menyerang seperti itu lagi dan tidak ada cara mereka bisa menghancurkan pertahanan lagi. Selama garis pertahanan baru tidak terkoyak lagi, tombak naga bisa dengan mudah menembus armor dan tubuh para bajingan. Tuh, pikirnya dengan dingin. Dia menatap garis depan dengan cermat melalui celah tipis di antara perisai. Dengan transformasi baru ini, ia telah meninggalkan lebih dari 30 tentara di luar formasi. Binatang buas dengan baju besi itu memusnahkan prajurit malang seperti daun. Darah, anggota tubuh yang sobek, senjata yang rusak berserakan di mana-mana. Tu, harus mengakui bahwa binatang itu memang monster yang brutal. Senjata-senjata besar di tangan mereka bahkan memberinya, seorang prajurit bintang 1 merasakan dinginnya senjata. Di bawah kendala medan seperti itu, akan menjadi mimpi buruk bagi pasukan manapun untuk berurusan dengan binatang buas lapis baja ini. Terutama pria yang berada di depan. Dibandingkan dengan dinginnya senjata yang dia rasakan, pria itu membuat Tu merasa seperti berada di lemari es. Pria itu berukuran paling kecil di antara teman-temannya, tetapi dia juga yang terkuat dan paling liar. Tu teringat dengan jelas bahwa sejak awal pertempuran, pria itu mengeluarkan kapak mengerikan, dan meniup formasi Tower Shield Dragon Lance yang tidak bisa hancur seperti dewa kapanpun. Tu teringat hal itu, bahkan dia yang adalah seorang veteran di medan perang takut, melalui celah tipis di antara perisai, Tu bisa melihat dengan jelas bahwa lelaki itu punya kapak lain yang tampak lebih berbahaya. Kapak itu lebih besar dari pintu dan punya banyak kait, kapak hitam itu merah berkilauan dari semua darah. Itu terlihat sangat berat sehingga hanya bisa diangkat oleh 2 atau 3 tentara. Namun, cara pria itu menggunakannya kapak itu hanya seperti seberat sedotan. Setiap kali dia menggunakan, tidak ada yang dibiarkan berdiri. Pria itu seperti mesin pembunuh yang dibuat untuk pertempuran. 30 prajurit elit yang terlatih bahkan tidak bisa menahan monster logam selama 20 detik. Mereka semua berubah menjadi mayat, khususnya mayat yang jelek. Mereka dipotong menjadi beberapa potong, atau dihancurkan menjadi pasta daging, anggota badan, organ, senjata, mereka semua patah di mana-mana kemanapun mereka pergi. Kecuali jembatan itu sendiri, tidak ada yang tersisa dalam bentuk aslinya. Pada titik ini, musuh-musuh lapis baja hitam mundur 46 meter di jembatan. Rasanya seperti keabadian bagi pasukan musuh dan prajurit yang bertahan di dinding pertahanan Chambord, tetapi seluruh proses hanya membutuhkan waktu 40 detik. Bersambung.